Yohoi minasan, Dorokuroren, Sanjo! Wah, Kemon! Oke, ini udah makin mendekati akhir, makin menegangkan dan juga makin memusingkan, teman-teman. Karena disinilah poin-poin pentingnya banyak bermunculan, teman-teman. Dan terkumpul di satu episode ini, yaitu episode 65 dari Digimon Adventure 2020, teman-teman. Oke lah, langsung aja kita akan bahas episode kali ini. Sisa berapa ya episode lagi ya ini? Kayaknya bener udah mau terakhir sih. Entah itu episode 66 apa 67, ya udahlah. Kita akan langsung aja masuk ke pembahasan sesuai segmennya, teman-teman. Oke, langsung Digital Gate open. Segmen pertama, awal malapetaka besar. Di sini kita bisa lihat ada retakan dimensi di langit yang di sisi seberangnya itu berisi kehampaan berwarna putih kosong ya, teman-teman. Ini juga udah disinggung sama Devimon di mimpinya Patamon kemarin kalau hal seperti itu akan terjadi. Kemudian mendadak Digivice anak-anak pun menyala dan memunculkan semacam proyeksi yang menunjukkan berbagai tempat di dunia digital yang sepertinya ini adalah khusus untuk tempat yang sudah mereka lalui, mereka kunjungin sebelumnya, teman-teman. Semuanya itu ada di situ. Dan ini gak cuma sekedar menampilkan aja, teman-teman, tapi Digimon yang ada di tempat-tempat itu juga bisa melihat proyeksi yang sama dan berinteraksi dengan anak-anak terpilih. Dan ya, di sini kita lagi-lagi melihat Leomon. Wah, udahlah, udah cukup, gak usah dibahas ya, teman-teman. Soal Leomon ini bakal mati apa enggak, gak usah dibahas. Jadi, ya, langsung aja kita akan ke pokok pembahasannya, di mana si Leomon ini menginformasikan pada anak-anak terpilih bahwa retakan-retakan putih itu ada di sini juga, teman-teman. Jadi intinya di seluruh dunia digital ini udah ada retakan putih tersebut, dan bahkan si Muchomon juga ikut mengkontak si Hikari dan memberitahu bahwa hutan Petal Dramon juga mulai mati. Dan akhirnya kita di sini juga melihat si Lopmon yang melakukan kontak dengan anak-anak terpilih, dan dia juga bener-bener udah putus asa juga di sini, teman-teman. Dia memberitahu tentang keadaan di tempatnya saat itu. Bahkan retakan itu juga gak cuma di langit, tapi di permukaan pun juga ada, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ada Digimon yang terlihat seperti Tengmon, teman-teman. Ini emang Tengmon sih. Di bawahnya itu ada retakan putih, dan ketika retakannya itu muncul, Digimon itu pun langsung lenyap tanpa sisa, teman-teman. Ini jadi tinggal masalah waktu aja sebelum seluruh dunia digital ini penuh dengan retakan-retakan putih dan hancur, teman-teman. Dilenyapkan lah istilahnya. Segmen kedua, ditariknya anak-anak ke dimensi kosong. Saat itu anak-anak sudah membulatkan tekad untuk berjuang, dan pastinya ini berkat semua petualangan mereka selama ini, teman-teman. Sehingga mereka ini punya ikatan khusus dengan dunia digital dan juga Digimon-Digimon yang menghuninya. Karena kan mereka udah keliling ke seluruh tempat ya, jadi udah melekat lah istilahnya ikatannya mereka tuh. Dan juga ini si Taichi pun teringat tentang kekuatan besar yang diajarkan kepadanya, yang diberitahu kepadanya oleh si Valkyrimon di istana kemarin ya, teman-teman. Tapi tepat pada saat itu juga tiba-tiba aja seluruh dunia digital pun berguncang, dan ada banyak sekali tentakel hitam dari sisi kekosongan itu yang masuk ke dunia digital dan kemudian kayak berusaha untuk menjangkau dunia digital gitu deh. Dan yang utama di sini itu menelan seluruh anak-anak terpilih dan hampir membuat tubuh mereka hancur, teman-teman. Di sini kita bisa lihat contohnya dari keadaan Taichi yang tubuhnya udah bzz gitu, teman-teman. Kemudian Digivice mereka pun menyala dan membuat semacam barrier untuk mereka, sehingga tubuh mereka tetap utuh, teman-teman. Nah, ini kenapa tubuh mereka bisa kayak bzz gitu, karena ini sebenarnya konsep yang udah ada dari lama sih, dari Digimon Adventure yang awal, dimana ketika manusia masuk ke dalam dunia digital, maka struktur tubuh mereka akan berubah menjadi data. Seperti itu, teman-teman. Terus, mengetahui hal itu, si musuh pun menarik anak-anak ke sisi kekosongan. Digimon partner mereka mengejar, namun Digivice anak-anak berusaha melepaskan mereka dan meledakkan tentakel itu dengan semacam ledakan energi, sehingga para Digimon ini terjatuh bersama dengan tentakel yang hancur itu. Segmen ketiga, kemunculan Negamon, teman-teman. Nah, di sini anak-anak melihat sosok dari sumber malapetaka besar, yaitu Negamon yang mengeluarkan tentakelnya. Wih, ini tentakelnya banyak banget, teman-teman. Dan juga
hawa-hawanya ngeri nih teman-teman. Terus mereka mendapati di sekeliling mereka tuh emang hanya kehampaan putih kosong teman-teman. Tapi masih ada sisa serpihan data yang hancur karena dilenyapkan. Tapi kalau dilihat lagi, Negamon itu emang masih berwujud telur sih, dan belum berkembang di episode sebelumnya. Dan posisinya dia tuh terlihat seperti ada di network teman-teman. Apakah ini artinya di fase ini seluruh network sudah dimakan oleh Negamon dan dia mulai menginvasi dunia digital? Kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Silakan. Terus di sini juga diperlihatkan si Argomon Perfect atau Ultimate yang wujudnya manusia itu, yang datanya ini juga kelihatan udah compang-camping ya teman-teman. Bisa jadi ini karena efek dari kebangkitan si Negamon yang melenyapkan data-data itu. Tapi si Argomon ini masih nyisa teman-teman. Cuman compang-camping doang badannya. Dan anak-anak ini yang datanya masih utuh, mungkin karena dilindungi oleh Digivice seperti yang udah saya bilang tadi. Lalu Argomon mulai berbicara pada mereka. Ini saya agak kurang ngerti dia ngomongin apa, tapi kayaknya sih dia membicarakan tentang konsep seperti lahir dan mati, cahaya dan kegelapan, kebangkitan dan kehancuran, dan lain sebagainya. Lalu si Negamon ini yang akan memakan semua itu, pokoknya segala-galanya bakal dia telan sampai bener-bener kosong, jadi kehampaan, teman-teman. Jadi kekosongan, yaitu itulah semua. Yang kemarin itu Negamon masih kecil banget ya teman-teman. Dan Negamon yang ini udah agak berkembang. Enggak. Dari kemarin Negamon kayaknya bentuknya begini juga teman-teman. Tapi kalau dulu itu masih dalam bentuk siluet teman-teman. Dan ini bentuk jelasnya kayak cumi gitu ya teman-teman. Lalu penjelasan dari Argomon tentang Digimon yang lahir, hidup, dan mati. Kemudian Digimon akan terus mengulang siklus ini seperti yang kita tahu. Jadi Digitama, lahir, hidup dan berevolusi, mati, jadi Digitama lagi. Pokoknya siklusnya kayak gitu-gitu doang, tiada henti teman-teman. Dan inilah yang menyebabkan dunia digital dan Digimon itu selalu eksis. Lalu dijelaskan lagi pada awalnya dunia digital ini memang memiliki dua insting, yaitu insting untuk melanjutkan kehidupan dan juga insting untuk menghentikan siklus kehidupan mereka gitu teman-teman. Yang akhirnya menjangkau dunia luar dan dicari potensinya pada manusia. Insting untuk eksis dan melanjutkan eksistensinya ini menemukan keberadaan anak-anak terpilih dan menuntun mereka ke dunia digital. Insting untuk mengakhiri semuanya menemukan banyak data yang penuh dengan kekacauan dan ketakutan sehingga menghasilkan energi negatif di network. Insting yang menginginkan kehancuran ini atau malapetaka ini memilih energi negatif ini sebagai sumber daya untuk berkembang dan menghasilkan malapetaka. Serta ini membuat banyak Digimon jahat yang terkait dengan malapetaka besar juga ikut bermunculan seiring itu. Juga terciptanya Negamon yang bersarang di network ya teman-teman. Terus saya juga hampir lupa nih soal perbedaan aliran waktu di dunia digital dan dunia manusia. Kalau ini gimana ya? Ini kan berlalu lebih cepat daripada di dunia manusia teman-teman. Kita bisa lihat juga flashback di mana Taichi dan kawan-kawan yang masih kecil, ya kan, termasuk juga dulu ada flashback Taichi dan Hikari masih kecil, tapi si Hikari ini udah bisa merasakan panggilan Tailmon. Yang kita tahu Tailmon pada saat itu tuh udah mati, tapi dia manggil-manggil Hikari sejak lama setelah perang kuno berakhir. Jadi kan kesimpulannya kalau misalkan umur mereka ini sama persis kayak karakter-karakter di adventure lama, yang mana mereka yang masih kecil ini berumur 4 tahun lebih muda daripada yang waktu sekarang, berarti kan ini apa, zaman perang kuno ini sampai episode 1 Digimon Adventure 2020 itu kemungkinan berjarak sekitar 4 tahun dunia manusia teman-teman gitu. Ini dari apa yang saya tangkap ya teman-teman. Soalnya dulu di Digimon Adventure lama emang seperti itu. Mereka yang masih kecil ini melihat Digimon pertama kali itu 4 tahun lalu sebelum serial Digimon Adventure yang lama itu tayang di episode ke-1-nya gitu teman. Untuk movie-nya juga ada dijelasin sama ini teman-teman, sama cerita-ceritanya kayak gimana. Kalian bisa tonton recapnya di channel Tokunime. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Negamon pun terpuaskan dengan energi negatif tak berujung yang terisi di dalam network, bahkan melebihi ekspektasinya. Sehingga dia
makin banyak memiliki hasrat untuk menelan segalanya. Karena dorongan hasrat itulah dia akan memakan segala yang ada di dunia dan menjadi kehancuran akhir. Hingga tidak ada yang terlahir ataupun permulaan, bener-bener mau dibikin kayak kiamat gitu deh teman-teman. Dan akhirnya Negamon akan memakan jiwa-jiwa hingga mendatangkan kehancuran tiada tanding berupa kekosongan tiada batas teman-teman. Ini ngeri banget ya teman-teman. Apalagi sumber dayanya Negamon ini energi negatif di jaringan atau network. Ini sebenarnya lumayan relate dengan kehidupan kita. Ini yang benar-benar bikin ngeri adalah ini teman-teman. Udahlah, nanti kita perjelas lagi di konklusi. Kita kelarin segmennya dulu sampai selesai ya teman-teman. Segmen keempat, serangan Argomon teman-teman. Sembari penjelasan yang tadi, Argomon pun berevolusi. Dia dimulai dari slide evolution jadi wujud pohon, abis itu langsung berubah jadi Argomon Ultimate atau Mega ya teman-teman. Dan menyerang anak-anak ini hingga barrier Digivice yang melindungi mereka tuh pecah. Dan sementara itu Agumon dan yang lain tuh berusaha untuk menjangkau sisi kekosongan ini dengan bantuan Wisemon dan yang lain. Tapi dari sisi lain itu, sisi lain kekosongan ini, Argomon Adult atau Champion ini muncul segerombolan gitu dan berusaha untuk menembaki mereka dengan serangan-serangannya hingga membuat mereka tuh gagal untuk menjangkau anak-anak gitu. Dan di sini kita bisa melihat si Komondomon punya andil sendiri teman-teman, di mana dia inisiatif ikut meluncur ke arah sana untuk menangkap para Digimon dan menghempaskan mereka ke sisi kekosongan itu. Oke. Ini Komondomon benar-benar luar biasa teman-teman. Dari episode 31 sampai episode sekarang ini dia dari jadi transportasi, jadi tempat istirahat juga, jadi rumahnya anak-anak juga ya kan. Aduh, luar biasa si Komondomon ini teman-teman. Aku pengen punya Digimon kayak Komondomon deh rasanya. Lucu soalnya, dan juga dia juga bisa jadi transportasi dan juga teman yang sangat ini peduli sama kita gitu kan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Serius lucu Komondomon teman-teman. Terus ini juga sesampainya di sana para tubuh Digimon ini mengalami gangguan seperti yang tadi dialamin anak-anak ya teman-teman, kayak gitu kan teman-teman. Kayaknya emang keadaan di dimensi kosong itu berbahaya buat Digimon dan juga makhluk-makhluk yang tubuhnya terbuat dari data ya teman-teman. Terus bahkan Argomon yang tadi tubuhnya compang-camping kan datanya teman-teman kan bisa lihat tadi ya seperti itulah. Tapi di sini si Argomon masih punya sisa badan buat dan juga tenaga buat evolusi sih teman-teman. Digivice anak-anak pun menyala dan diawali dari Taichi dan Yamato yang mengubah Digimon mereka jadi Greymon dan Garurumon teman-teman. Di sini si Greymon menghabisi para pasukan Argomon Kroco tadi, sementara si Garurumon ini membebaskan anak-anak dari lilitan si Argomon Ultimate atau Mega ini teman-teman. Dan akhirnya mereka berkumpul untuk menyerang si Argomon Ultimate atau Mega ini sambil berevolusi secara bertahap. Di sini peran Holy Angemon sama Angewomon ini kayak sebatas ngasih buff gitu ya teman-teman, tapi ini buff dari Digimon Suci ini seperti yang udah dijelaskan di part-part sebelumnya, ini benar-benar benar-benar luar biasa efeknya teman-teman. Bahkan ke-6 Digimon ini bisa mengimbangi serangannya Argomon loh teman-teman sebelum jadi Mega. Dan akhirnya mereka berubah jadi Mega, Serapimon dan Opanimon buat menahan serangannya si Argomon. Abis itu 4 Digimon yang lain pun mulai menyerang dan menerobos tubuhnya. Ini ada 4 yaitu si Rosemon, Faikmon, Hercules Kabuterimon, sama Hoomon. Terus yang mengakhiri si Argomon ini adalah sudah pasti Taichi dan Yamato dengan War Greymon dan Metal Garurumon ya. Oke, ini berdua keren sendiri karena berubahnya pakai animasi teman-teman. Aduh, keren banget sumpah. Gak bohong, keren. Aduh, sumpah deh. Dan akhirnya ya riwayat Argomon pun berakhir di sini teman-teman. Walaupun scene ini terkesan agak biasa ya teman-teman, tapi udah syukur sih teman-teman, soalnya sesinya ini bener-bener kepake sama Argomon yang ngejelasin si lore-nya Negamon ini. Apalagi 8 Digimon jadi Mega ini juga kalau dibikin detail pasti lama pertarungannya teman-teman. Apalagi di episode ini tinggal beberapa episode lagi terus tamat ya kan. Gitu teman-teman. Jadi mungkin untuk durasi juga teman-teman. Dan juga kata-kata Argomon yang sebelumnya ya teman-teman, yang menjelaskan itu justru memperkuat tekad anak-anak ini untuk berjuang melawan malapetaka dan selamat. Ini cukup menyentuh sih teman-teman. Kata-kata
penjahatnya tuh justru jadi motivasi untuk mereka berjuang gitu. Dan ini udah ada sejak lama ya. Udah ada sejak lama kan, dari Digimon yang dulu-dulu itu sering kayak gini. Oke, ini keren, sumpah keren. Terakhir, penutup dan konklusi. Oke, ini agak panjang teman-teman. Semoga kalian nggak bosen ya teman-teman. Argomon cuma meninggalkan kalimat terakhir yang berkata, akhirnya waktunya telah tiba untuk Negamon bangkit dan menelan segalanya. Dan retakan di dunia manusia pun akhirnya muncul, teman-teman. Besar kemungkinan ruang waktunya juga akan terdistorsi seperti zaman dulu di adventure lama di mana Apocalypse muncul. Lalu konklusinya menurut saya tuh gini, teman-teman. Emang arc terakhir ini salah satu yang lumayan gelap, teman-teman, dan juga soal perkembangan Negamon yang juga relate sama kehidupan manusia ini, wah, bener-bener gak habis thinking, teman-teman. Kan ini ya teman-teman, network atau jaringan, juga bisa dibilang internet, ini sering kali ada yang namanya ini kan, hal-hal negatif kayak hoax, ujaran kebencian, dan lain-lain lah. Pokoknya seperti itu kan, pasti ngerti lah. Terus inilah yang menjadi makanan si Negamon atau insting si malapetaka besar ini. Lalu si Negamon ini juga terpengaruh oleh energi tersebut sehingga mengambil wujud ini dan ingin memakan segalanya, teman-teman. Oke, ini cukup ngeri ya kalau dibayangin. Masalahnya kita sebagai manusia ternyata punya andil buat ini juga, malapetaka besar juga gitu loh. Dan juga sementara itu insting untuk melanjutkan eksistensi ini menjadi Digivice dan menuntun anak-anak untuk ke dunia digital dan menolong mereka. Kalau kalian udah lama ngikutin Digimon, terutama Last Evolution Kizuna, kalian pasti akan mengerti atau sadar kenapa selalu anak-anak yang dipilih, teman-teman. Karena mereka tuh digambarkan sebagai manusia yang memiliki potensi tak terbatas, punya impian dan cita-cita yang banyak, selangit lah pokoknya. Dan ini yang membuat Digimon mereka juga bisa ikut berkembang jauh, teman-teman. Tapi seiring manusia berumur, kekuatan itu akan memudar dan kemungkinan terburuknya bisa berpisah dengan Digimon. Kenapa filosofinya seperti ini? Karena ini relate juga sih, teman-teman. Karena kan ini, semakin kita berumur, pilihan hidup kita juga semakin sedikit dan terfokus ke satu arah. Simpelnya gitu, teman-teman. Oke, jadi udah jelas banget kalau andil manusia itu sangat penting bagi kelangsungan hidup dunia digital dan Digimon. Tapi nggak cuma yang positifnya aja, negatifnya pun juga ada, teman-teman. Gitu. Ya. Oke, untuk buat cerita yang fresh, menurut saya ini konsep yang lumayan bagus, teman-teman. Nggak selalu perseteruan antara Digimon baik dan jahat, Digimon gelap auto jahat itu enggak ya, teman-teman. Ini semua tuh pokoknya bener-bener berdasarkan kehendak dari dunia digital itu sendiri yang kebagi jadi dua ini. Mau diakhiri atau dilanjut gitu kan. Terus mereka nanya nih ke dunia manusia dan mereka tuh mendapat jawaban masing-masing dan inilah yang terjadi di Digimon Adventure 2020 gitu. Kita bisa saksikan minggu depan lagi ya, teman-teman. Kalau masih ada yang dirasa kurang, saya juga jujur masih merasa kurang jelas juga sih, mungkin butuh pencerahan lagi. Ya. Dan kemudian minggu depan kita akan melihat Omegamon muncul. Iya, yang biasa, teman-teman, bukan yang Alter S, teman-teman. Oke, udahlah, cukup buat Alter S, udah pesimis, teman-teman, udah mepet gini waktunya. Saya juga pesimis bakal dimunculin, udah mepet gini, Pak. Jadi ya, mungkin ada keajaiban yang nanti bikin Omegamon power up, evolusi, atau gimana lah pokoknya. Jadi wujud yang lain gitu. Mungkin ya. Soalnya si Negamon ini kan juga kemungkinan besar masih akan bertumbuh ya. Gak cuman gini doang, teman-teman. Terus ya udah segitu aja, teman-teman. Kita nantikan minggu depan atau lebih tepatnya besok. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya dan kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya juga sekarang pun masih belajar soal ini ya, teman-teman, soal Digimon juga. Jadi kalau ada salah, mohon maaf. Jika ada salah penyampaian, mohon dikoreksi. Dan mari kita diskusi di kolom komentar di bawah ya, teman-teman. See you again. Sarah, bye. Stargate open.